Assalamualaikum, perkenalkan saya Tessa Maria Klesia Ritonang dengan NIM 2209036032 dengan partner saya Rakan Tarik Asila 2209036038. Di sini kami akan menjelaskan studi kasus dari praktikum Operational Research 2 modul 1 Goal Programming. Jadi di sini terdapat studi kasus pada PT Tonang Food, di mana ini adalah sebuah perusahaan yang memproduksi berbagai makanan kaleng. Produk makanan kaleng ada di perusahaan PT Tonang Food adalah tuna kaleng, daging sapi kaleng, jagung kaleng, daging ayam kaleng, dan rendang kaleng. Adapun proses dalam pembuatan makanan kaleng memiliki waktu yang berbeda-beda serta tahapan di tiap produk antara lain yaitu yang pertama persiapan bahan baku, pemasakan, sterilisasi, pendinginan. Produksi tuna kaleng memerlukan waktu 2 jam untuk persiapan bahan baku, 3 jam untuk pemasakan, 1 jam sterilisasi, dan 2 jam untuk pendinginan. Produk daging sapi kaleng memerlukan waktu 3 jam untuk persiapan bahan baku, 4 jam pemasakan, 2 jam sterilisasi, dan 1 jam untuk pendinginan. Lalu pada produksi sarden kaleng memerlukan waktu 5 jam untuk persiapan bahan baku, 2 jam pemasakan, 3 jam sterilisasi, dan 3 jam untuk pendinginan. Lalu untuk produk daging ayam kaleng memerlukan waktu 3 jam untuk persiapan bahan baku, 3 jam pemasakan, 2 jam sterilisasi, dan 1 jam untuk pendinginan. Terakhir, produksi rendang kaleng memerlukan waktu 4 jam untuk persiapan bahan baku, 2 jam pemasakan, 3 jam sterilisasi, dan 3 jam untuk pendinginan. Proses produksi persiapan bahan baku dalam seminggu adalah 51 jam, lalu total proses produksi pada pemasakan dalam seminggu, total waktunya adalah 48 jam. Proses produksi pada sterilisasi dalam seminggu, total waktunya adalah 44 jam. Dan proses produksi pada pendinginan dalam seminggu, total waktunya adalah 39 jam. Dan ini berikut tampilan tabel dari proses produksi PT Tonang Food. Nah, berdasarkan kasus tersebut, diperoleh 6 tujuan atau 6 goals dari PT Tonang Food. Yang pertama itu meminimumkan total produksi yang tidak tercapai sebesar 45 makanan kaleng per minggu. Lalu, meminimumkan total produksi tuna kaleng yang tidak tercapai sebanyak 18 kaleng per minggu. Goals ketiga adalah meminimumkan total produksi daging sapi kaleng tidak tercapai sebanyak 15 kaleng per minggu. Goals keempat, meminimumkan total produksi sarden kaleng yang tidak tercapai sebanyak 17 kaleng per minggu. Lalu goals kelima adalah meminimumkan total produksi daging ayam kaleng yang tidak tercapai sebanyak 13 kaleng per minggu. Dan goals terakhir yaitu goals keenam adalah meminimumkan total produksi rendang kaleng yang tidak tercapai sebanyak 20 kaleng per minggu. Lalu permasalahan ini akan kita kerjakan di dalam aplikasi Lingo. Jadi kita klik dulu aplikasi Lingonya. Selanjutnya kita akan menyelesaikan studi kasus pada PT Tonang Food dengan menggunakan aplikasi Lingo. Hal pertama kita lakukan adalah memformulasikan studi kasus tersebut dalam model matematis. Nah, di sini sudah saya lakukan formulasinya dan mengetiknya di aplikasi Lingo. Pertama-tama di sini ada formulasi dari fungsi tujuan studi kasus tersebut, yaitu min db1 tambah db2 tambah db3 tambah db4 tambah db5 dan tambah db6. Lalu subjek atau batasannya terdapat beberapa variabel, yaitu variabel x1 yang merupakan variabel dari produksi makanan tuna kaleng, X2 variabel dari produksi makanan daging sapi kaleng, X3 adalah variabel dari produksi makanan sarden kaleng, X4 itu variabel dari produksi makanan daging ayam kaleng, dan X5 itu variabel dari produksi rendang kaleng. Jadi batasan yang pertama ada 2x1 tambah 3x2 tambah 5x3 tambah 3x4 tambah 4x5 kurang dari sama dengan 51. Variabel batasan kedua ada 3x1 tambah 4x2 tambah 2x3 tambah 3x4 tambah 2x5 kurang dari sama dengan 48. Batasan yang ketiga ada 1x1 tambah 2x2 tambah 3x3 tambah 2x4 tambah 3x5 kurang dari sama dengan 44. Lalu batasan yang keempat ada
2x1 tambah 1x2 tambah 3x3 tambah 1x4 tambah 3x5 kurang dari sama dengan 39. Batasan yang kelima itu X1 tambah X2 tambah X3 tambah X4 tambah X5 tambah DB1 kurang DA1 sama dengan 45. Batasan keenam X1 tambah DB2 kurang DA2 sama dengan 18. Batasan ketujuh X2 tambah DB3 kurang DA3 sama dengan 15. Batasan ke-8 X3 tambah DB2 kurang DA tambah DB4 kurang DA4 sama dengan 17. Batasan yang ke-9 ada X4 tambah DB5 kurang DA5 sama dengan 13. Batasan ke-10 X5 tambah DB6 kurang DA6 sama dengan 20. Selanjutnya kita menulis N untuk mengakhiri formulasi dari studi kasus tersebut. Nah, pada batasan kelima sampai batasan ke-10 ini merupakan formulasi dari prioritas atau tujuan yang ingin dicapai dari studi kasusnya. Setelah kita memodelkan dalam bentuk matematis seperti ini, selanjutnya kita dapat mengklik solver untuk memperoleh output dari permasalahan. Jadi kayak mendapatkan penyelesaiannya dari studi kasus itu. Jadi kita klik solver, lalu solve. Nah, jadi hasilnya akan muncul seperti ini. Inilah output yang dari studi kasus tersebut dengan menggunakan aplikasi Lingo. Selanjutnya, analisis dari outputnya akan dijelaskan oleh partner saya, Rakan. Sekian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya Rakan Tori Sila NIM 22093638 dengan kelompok kecil 5.2. Jadi pada kali ini saya akan menjelaskan tentang analisis yang ada pada uh, praktikum modul 1. Jadi di layar sudah ada gambar terkait dengan hasil dari software Lingo, dan ini ada DB1 sampai dengan DA6, dan setelah itu ada row dari 1 sampai dengan 11. Nah, mungkin sebelumnya kita naik ke atas. ah ya eh, Langsung saja mungkin analisis yang pertama itu tentang object function value, yang dimana kita dapatkan objective value-nya itu sebesar 92. Dan setelah itu kita eh, ke value-nya. Ya, value sendiri di sini eh, terdiri dari beberapa variabel dari DB1 sampai dengan DA6. Nah, jadi DB itu adalah goal atau eh, tujuan yang ingin dicapai. Seperti yang kita tahu, goal programming adalah bagaimana kita mencapai eh, tujuannya lebih daripada satu. Nah, dan di sini ada sebanyak 6 tujuan dari DB1 sampai dengan DB6. Setelah itu ada X1 sampai dengan X5. Setelah itu ada DA1 sampai dengan DA6. Mungkin yang pertama, di sini ada DB1 sebanyak 27. Jadi DB1 itu adalah goal 1, yang mana eh, bervalue 27, yang berarti eh, kekurangan terjadi sebanyak 27 unit. Setelah itu ada DB2 atau goal 2, terjadi kekurangan sebanyak 9 unit, dan goal 3 terjadi sebanyak 15 unit, goal 4 17 unit, goal 5 10 unit, dan yang terakhir ada DB6 atau goal 6 itu 14 unit.
Setelah itu masuk ke variabel X1 sama dengan X5. X1 adalah eh, produk yang pada studi kasus kali ini adalah makanan kaleng. Yang kita tahu ada X1 adalah makanan ternak kaleng yang dimana karena bernilai 9 di sini berarti barang yang harus diproduksi itu sebanyak 9 unit atau ternak kaleng yang harus dibuat eh, perusahaan tersebut itu sebanyak 9 unit. Setelah itu ada X2 yang bervalue 0 yang berarti eh, makanan kaleng di X2 atau pada studi kasus kali ini adalah daging sapi kaleng itu sebanyak 0 buah yang harus diproduksi perusahaan. Setelah itu ada X3 sama 0 buah dari hasil yang kita dapat. X3 atau dalam studi kasus ini adalah sarden kaleng. Setelah itu ada variabel X4 dalam studi kasus adalah daging ayam kaleng memiliki nilai value sebesar 3, jadi perusahaan harus memproduksi sebanyak 3 unit. Setelah itu X5 ada memiliki nilai value sebesar 6. Dan di studi kasus kali ini adalah rendang kaleng. Jadi perusahaan harus memproduksi 6 unit rendang kaleng. Setelah itu ada DA1 dan sampai dengan DA6 yang bervalue 0, yang mana menunjukkan bahwasanya hasil daripada software Lingo ini tidak ada penyimpangan pada variabel tersebut. Dan DA1 sampai dengan DA6 telah berhasil terpenuhi. Setelah itu ada reduce cost yang dimana eh, di sini ada X2 dan X3 yang bernilai 0,46 dan 0,15 yang bisa dikatakan bahwa eh, terjadi eh, penyimpangan sebesar nilai yang ada pada reduced cost dan eh, yang dimana bisa dikatakan belum optimal. Setelah itu eh, pada DA1 sampai dengan DA6 reduced cost bernilai 1 yang artinya jumlah pada studi kasus kali ini belum optimal pada goal 1, goal 2, goal 3, goal 4, dan goal 6 untuk variabel tersebut. Setelah itu ada nilai slack or surplus. Nah, pada software Lingo eh, ada row 1 sampai dengan 11 dan ada row 1 dan 4 yang tidak bernilai 0 di bagian slack or surplus. Jadi eh, bisa dikatakan bahwa ada kendala aktif atau eh, variabel non basis pada row 2, 3, 5, 6 sampai dengan 11 atau bisa kita sebutkan kendala 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Itu bisa kita sebut kendala aktif atau variabel non basis. Untuk row 4 dan 11 itu dia akan dikatakan sebagai non aktif atau dikatakan variabel basis. Setelah itu ada nilai dual price. Dual price
adalah nilai yang menandakan perubahan yang terdapat pada fungsi tujuan apabila ruas kanan berubah 1 unit. Eh, dan pada kali ini row 2 hingga row 11 berturut-turut bisa dilihat eh, 0,15 di row 2, row 3 0,46, setelah itu ke row 5 ada 0,15 dan row 6 sampai dengan row 11 ada sebesar -1. Dan untuk row 6 sampai dengan 11 artinya eh, apabila terjadi penambahan produksi sebanyak 1 unit akan mengurangi nilai dari fungsi tujuan sebesar 1. Pada row 4 bernilai 0, yang artinya apabila terjadi penambahan 1 unit, maka tidak akan ada penambahan nilai dari fungsi tujuannya. Dan pada row 2 dan row 5, jika ada penambahan 1 unit, maka terjadi penambahan fungsi tujuan sebesar 0,15. Dan pada row 3 bernilai 0,46, yang artinya apabila terjadi penambahan 1 unit akan menambah fungsi tujuan sebanyak 0,46. Eh, Mungkin sekian yang bisa saya jelaskan terkait dengan analisis yang ada pada hasil software Lingo ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.